Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Jenis yang pertama yaitu coaching. Menurut Stone 2007, coaching adalah proses di mana individu mendapatkan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang baru. Sehingga ketika seseorang pegawai atau karyawan mendapatkan pembinaan dalam suatu organisasi, maka ia dapat menunjukkan profesionalitas, efektif, dan efisien dalam bekerja. Jadi, coaching atau pembinaan ini dapat meningkatkan kinerjanya. Tidak hanya kinerja di saat ia bekerja pada saat itu saja, tetapi akan berdampak pada masa yang akan datang. Menurut Turner 2004 juga menyatakan bahwa coaching atau pembinaan ini dapat mengembangkan kapasitas individu di mana seorang pegawai atau karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, kearifan, pengalaman sehingga mengembangkan perilaku, sikap atau keterampilan yang lama menjadi perilaku, sikap dan keterampilan yang baru. Coaching sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan efektivitas antara atasan dengan bawahan, untuk meningkatkan komunikasi yang terjalin sehingga terjadi umpan balik kinerja yang baik. Jenis yang kedua yaitu mentoring. Mentoring adalah salah satu pendekatan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting untuk menciptakan organisasi agar siap bersaing di masa yang akan datang. Kaswan menjelaskan bahwa mentoring itu merupakan sebuah kemitraan antara mentor dan mente atau antara yang memberi bimbingan dengan yang menerima bimbingan. Jadi mentoring itu merupakan suatu hubungan interpersonal dalam memberi kepedulian atau dukungan antara seseorang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang luas dengan seseorang yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pengetahuan. Jadi dapat dicontohkan mentoring ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh atasan untuk memberikan mentoringnya atau memberikan pengalaman pengetahuannya kepada bawahannya ketika bawahan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sedikit. Nah, peran penting mentoring dalam pengembangan organisasi dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, mentoring mampu untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang kedua, mentoring juga dapat memberikan dampak motivasi bagi para pelakunya. Bagi para pelakunya yaitu seperti yang dicontohkan tadi, seorang atasan. Bagi seorang atasan, kegiatan ini dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya juga. Jadi mentor tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi sekaligus belajar dan mengembangkan diri dan kepemimpinannya. Jenis intervensi yang ketiga yaitu pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan merupakan suatu program pengembangan kualitas kepemimpinan yang terpadu terhadap individu dan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, pengembangan kepemimpinan ini ditujukan untuk seorang pemimpin agar memiliki kualitas kepemimpinan untuk dapat membina individu dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengembangan kepemimpinan menjadi penting karena adanya kebutuhan akan pemimpin publik yang berpengetahuan luas dan terlatih di semua tingkat manajerial yang bertanggung jawab kepada tugas dan fungsinya dalam penyediaan pelayanan publik. Kompetensi pengembangan kepemimpinan terdiri atas kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama, memimpin perubahan atau leading change. Yang kedua, memimpin orang. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Yang keempat, kemampuan untuk mengasah ketajaman bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.